Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat sehingga kita dapat bertemu lewat tatap maya perkuliahan hybrid untuk mata kuliah ekonomi internasional. Kami sapa dulu rekan-rekan yang dari STIE. Apa kabarnya? Belum ada yang datang nih. Juga tidak lupa rekan-rekan Fastekom, kampus Ungaran, kampus Majapahit, maupun kampus di Kendal dan Suwon. Semoga rekan-rekanku semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Pak Jailani di sini juga dalam keadaan sehat. Tidak lupa kami sapa Bapak Ibu dosen pendamping, semoga tetap bersemangat Bapak Ibu dan juga sehat. Amin. Baik rekan-rekanku mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen pendamping, seperti saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya diperintah oleh Pak Agus untuk memberikan tambahan pokok bahasan dalam pembahasan ekonomi internasional. Pada kesempatan ini pertemuan kita masuk pertemuan yang ke-13. Pada pertemuan ke-13 ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang tantangan ekonomi global. Kemarin kita bicara tentang green economy, tentang sustainable economy. Nah, pada kesempatan ini kita ingin membicarakan tentang tantangan ekonomi global. Yang melatar belakangi adalah adanya sumber daya alam yang semakin terbatas. Yang melatar belakangi adalah adanya pencemaran lingkungan. Yang melatar belakangi adalah adanya peperangan di belahan dunia sana sini, di mana peperangan itu menghancurkan sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya yang diciptakan oleh manusia, infrastruktur. Nah, nanti seperti apa pembahasan kita bicarakan lebih dalam. Seperti biasa rekan-rekan mahasiswaku semuanya, kita sampaikan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari tentang tantangan ekonomi global. Tujuan pembelajaran bab ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengerti pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi. Kalau para pemimpin dunia, pemimpin negara kita bicara kerjasama ekonomi antar negara, ada yang pro, ada yang kontra. Nanti akan kita cari lebih mendalam. Pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi itu seperti apa? Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pengaruh teknologi informasi dan tantangan ekonomi internasional. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti dan memahami tantangan ekonomi global untuk masa yang akan datang. Itu rekan-rekan mahasiswa terkait dengan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari tentang tantangan ekonomi global. Baik, kita masuk pada pembahasan.
Kita tahu saat ini peradaban dunia sangat dinamis. Kehidupan manusia dihadapkan pada persoalan-persoalan yang kompleks dalam setiap aspek kehidupan. Apakah itu pengaruh politik dunia, blok barat, blok timur? Apakah itu pengaruh gerakan demokratisasi, gerakan hak asasi manusia, atau gerakan greenwash, gerakan hijau? Ini mempengaruhi peta kehidupan yang ada di belahan dunia. Teknologi di timur, China sebagai penguasa bumi, Jepang, Korea. Pada sisi yang lain, blok barat Amerika dengan dalih demokratisasi, dengan dalih pemegang kekuasaan politik dunia, dengan dalih greenwash dan segala macam. Publik dihadapkan pada situasi yang kalau kita lihat ya seperti itu. Pada sisi yang lain, lembaga-lembaga internasional, apakah PBB atau Mahkamah Internasional maupun lembaga-lembaga yang lain kurang bisa optimal dalam menjaga keamanan dunia untuk generasi yang akan datang. Kita dihadapkan pada saat ini perang di Palestina, di mana perang Palestina harusnya hanya Hamas dan Israel, tapi merembet kemana-mana. Amerika dengan langkah-langkah yang bisa kita lihat, kalau bicara nuklir dengan negara Timur Tengah, garangnya minta ampun. Bicara nuklir dengan Korea Utara, garangnya minta ampun. Tapi ketika dengan Israel, diam saja. Contoh-contoh realitas ini, apakah itu perang tentang politik, apakah itu perang tentang pengaruh keamanan atau pengaruh hak asasi manusia, semua berdampak dalam konteks ekonomi. Kita melihat perang di Rusia dan Ukraina. Ukraina itu negara kecil, sudah masuk hari yang ke-900. Kalau 900 itu kalau dihitung tahun berapa? 3 tahun. Berapa yang dihancurkan oleh perang dua negara? Kalau jauh dari logika sederhana, Ukraina senjatanya sudah habis untuk perang 900 hari lebih. Ternyata masih terus ada, tapi disupport oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Nah, pemandangan di atas mencerminkan sumber daya ekonomi juga akan rusak dengan adanya perang. Satu sisi teknologi digenjot, teknologi untuk dikembangkan dengan baik untuk kemakmuran manusia, kemakmuran umat yang ada di dunia. Tapi pada sisi yang lain, teknologi juga menjadi ancaman bagi keselamatan dan kehidupan manusia. Sumber daya alam dan sumber daya yang lain ini menjadi perhatian bersama seluruh masyarakat, seluruh pemimpin dunia, agar apa? Kesejahteraan, kelangsungan alam maupun perdamaian yang hakiki di dunia dapat tercapai. Situasi kondisi seperti ini, apakah kemajuan teknologi informasi dan globalisasi itu tidak bisa kita hambat, tidak bisa kita lawan. Kemajuan teknologi menjanjikan produktivitas yang baik. Kemajuan teknologi produksi
akan menjanjikan produktivitas yang lebih banyak. Efisiensi dapat tercapai. Kalau efisiensi tercapai, produk yang dihasilkan akan menjadi lebih kompetitif. Tetapi harus kita lihat, perang itu adalah wujud dari kemajuan teknologi. Pengaruh-pengaruh negara yang maju dalam teknologi terhadap negara-negara yang dalam tanda kutip berkembang, teknologinya kurang maju, ini akan menjadi suatu paradok. Disinilah kita perlu mengajak generasi muda, mahasiswa calon pemimpin yang akan datang ini untuk bisa berpikir realistis, berpikir jernih. Kalau seandainya mental pemimpin di dunia egonya tinggi, seperti pemimpin di Amerika yang sudah tua, pemimpin Rusia yang sudah tua, tetapi egonya masih seperti itu, perdamaian dan kemajuan kehidupan manusia yang akan datang akan menjadi tanya besar. Peran negara maju dengan negara berkembang juga terjadi ketimpangan, di mana negara berkembang biasanya hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, tetapi kalau negara maju dengan kemajuan teknologi yang ada, alih transformasi teknologi ini jarang terjadi secara fair. Teknologi diberikan kepada negara-negara yang saling satu paham, sekutu. Kita bisa melihat posisi negara-negara maju, negara-negara kuat, negara besar dalam berkecamuk atau dalam menangkap pengaruhnya di belahan Timur Tengah, di mana negara kaya minyak, kaya sumber daya minyak. Amerika dengan berbagai cara, negara-negara sekutunya juga dengan berbagai cara membuat ulah dengan dalih perjanjian nuklir, dengan dalih perjanjian demokratisasi, hak asasi dan segala macam. Ini ujung-ujungnya ya hanya untuk bagaimana mencari pengaruh untuk mengeksploitasi sumber daya alam, dalam hal ini bahan bakar minyak. Nah, situasi kondisi inilah yang melatar belakangi bahwa tantangan ekonomi global sangat kompleks. Tantangan ekonomi global sangat dinamis dan selalu berubah dengan cepat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita melihat tantangan ekonomi global tersebut? Jadi saya berharap mahasiswa memahami bagaimana globalisasi di bidang ekonomi menjadikan peta ekonomi dunia seperti itu. Kemudian bagaimana teknologi informasi mempengaruhi dalam peta perekonomian dunia. Baik rekan-rekanku mahasiswa, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Kalau di depan dalam pendahuluan kami menyampaikan tentang pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi itu tidak bisa kita tahan, tetapi harus kita sikapi bagaimana pengaruh teknologi informasi dan globalisasi itu terhadap perekonomian dunia, terhadap perekonomian global. Sebetulnya gerakan-gerakan untuk penyelamatan bumi, gerakan-gerakan untuk penyelamatan generasi yang akan datang, ini menjadi tanggung jawab bersama. Tetapi kalau kita lihat dalam praktek,
bagaimana persaingan ekonomi antara blok timur dan blok barat misalnya, persaingan pengaruh antara Cina dan Amerika. Sekarang pengaruhnya sudah Cina dengan Amerika. Cina dengan teknologi barunya, dengan jumlah penduduknya yang besar. Kita bisa bayangkan ketika mereka bersaing dengan egonya masing-masing, terus jadi apa pada depan? Ini untuk yang akan datang. Berikut tantangan-tantangan ekonomi global saat ini yang kita rangkum dari berbagai buku referensi. Yang pertama, terjadi kesenjangan distribusi sumber daya ekonomi antar negara di dunia. Negara-negara di blok di Ethiopia, Asia, banyak kekurangan sumber daya ekonomi. Pada sisi yang lain, negara-negara yang kuat teknologinya bisa mengeksploitasi, bisa mengendalikan negara-negara yang sumber daya ekonominya besar. Kalau dibuat logika Amerika dengan Arab Saudi, itu kan beda jauh. Tapi ternyata bisa bergandeng tangan, bekerja sama, karena ada keuntungan-keuntungan ekonomi. Kesenjangan distribusi sumber daya ekonomi ini menjadi tantangan besar untuk ekonomi global. Negara-negara yang menjadi sekutu negara maju support sumber daya ekonomi yang besar. Contoh yang kita lihat Israel, yang mana negara-negara sekutunya Amerika mensupport, padahal mereka adalah pejuang hak asasi manusia. Katanya Amerika pejuang hak asasi manusia, Israel menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, anak-anak sekolah dibom, orang-orang ke masjid dibom. Tapi tetap dibela oleh Amerika. PBB sebagai lembaga dunia untuk mengatasi itu menjadi penengah, tidak mampu apa-apa karena kebijakan keputusan yang akan diambil diveto oleh negara-negara pemegang veto. Itu realitas. Ini yang akan mempengaruhi juga terkait dengan ekonomi global. Kalau dalam suatu negara terjadi peperangan, kita lihat kemarin sebelum di Palestina, kita melihat di Rusia dan Ukraina, perusahaan-perusahaan multinasional yang bermarkas di Rusia, di sekutu-sekutunya Amerika ditutup semuanya. Konfliknya konflik politik, konfliknya konflik keamanan, tetapi dampaknya pada dampak ekonomi. Yang kedua, terbentuknya blok-blok ekonomi yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang. Kalau perdamaian dunia menuju pada perdamaian yang hakiki, ya perdamaian dalam hal keamanan, politik maupun ekonomi, mestinya blok-blok ekonomi itu yang seimbang. Bloknya Eropa dan masyarakat ekonomi Eropa, di mana kelompok masyarakat ekonomi Eropa itu menjadikan kerjasama antar negara dikurangi biaya-biaya yang mungkin dulu. Dulu ada MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Segala sumber daya ekonomi yang bergerak di antar negara anggota ASEAN kita bebaskan. Pertanyaannya adalah kira-kira sudah bisa enggak bersaing? Mestinya harus berbagai faktor, efisiensi, birokrasi, segala macam. Tantangan yang ketiga adalah lemahnya institusi hukum internasional dalam mengatasi persoalan-persoalan sengketa ekonomi. Blok Ambalat itu sudah berapa puluh tahun
saling klaim. Indonesia mengklaim, Malaysia juga mengklaim. Institusi hukum internasional juga tidak bisa tegas. Ini sebetulnya haknya mana? Miliknya siapa? Termasuk hukum-hukum yang lain terkait misalnya hak kekayaan. Batik diklaim punyanya Malaysia. Bahkan mungkin nanti angklung yang dari Jawa Barat pun juga diklaim punyanya Malaysia. Banyak hal-hal yang terjadi perebutan, perdebatan, persengketaan antara negara. Institusi hukum internasional lemah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Tantangan ekonomi global yang keempat adalah terjadi kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan oleh orang. Ini merujuk pada yang pertama, distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata, terjadi goncangan. Juga tidak lupa akibatnya perang. Perang itu kan nggak pakai aturan, butuhnya satu menang. Nilai-nilai yang lain di nilai menang tidak ada. Ketika terjadi perang di Palestina saat ini, di mana kerusakan gedung-gedung sebegitu banyak, korban manusia berpuluh-puluh ribu, anak-anak terlantar yang kehilangan orang tuanya berbagai ribu, lingkungan dan sumber daya rusak semuanya. Belum lagi lingkungan sosial. Kalau anak-anak masih kecil-kecil ditinggal orang tuanya, kemudian diasuh oleh suatu lembaga yang mungkin nilai-nilainya berbeda, kemudian kedepannya seperti apa? Kerusakan perang, merusaknya hanya berapa hari, tapi bangunnya berapa puluh tahun. Sumber daya alam maupun sumber daya yang lain, kalau lingkungan rusak, sumber daya manusia tidak sempurna karena mungkin cacat mental, cacat fisik dan segala macam. Ini sungguh tantangan ekonomi global yang sangat mengerikan. Tantangan yang kelima adalah eksplorasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Negara-negara di Timur Tengah itu mendapat anugerah sumber daya minyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengeksplorasinya segenai diri. Raja-rajanya hidup bermewah-mewah, tidak memikirkan rakyatnya karena tinggal jual minyak yang ada di perut bumi. Yang akan membeli juga sudah siap dengan sumber daya dana yang tidak terbatas. Sumber daya alam yang dieksploitasi tidak terkendali, eksplorasi tidak terkendali ini bukan akan menjadi tantangan ekonomi global. Itu ada 5 tantangan ekonomi global yang diakibatkan oleh alam maupun juga oleh tingkah laku manusia. Sebetulnya hanya persoalan pengaruh. Kita bisa lihat, Anda bisa sering membaca di media sosial atau media-media berita elektronik, bagaimana Korea Utara dengan Amerika maupun Eropa, bagaimana Tiongkok, Cina dengan Amerika dan konco-konco. Ini suatu pengaruh politik, pengaruh keamanan, maupun pengaruh menguasai dunia
Ini dampaknya pada pertumbuhan ekonomi global. Itu rekan-rekan terkait dengan tantangan ekonomi global saat ini. Kira-kira ada dicanangkan, silakan monggo sambil waktu. Monggo, ada enggak? Pertama, kita lanjut. Tantangan ekonomi global tadi sangat luas, sangat banyak dan sangat complicated. Karena itu tantangan global, tantangan internasional, tantangan dunia. Sekarang siapa yang mencoba mengendalikan, yang mencoba mengarahkan agar situasi yang mengkhawatirkan tadi tidak terjadi, situasi yang menakutkan itu tidak terlaksana. Kemarin kita bicara tentang green economic dan sustainable economic. Dua-duanya tadi, apakah green economic atau sustainable economic, adalah ideal untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Yang bertugas mendorong green economic maupun sustainable economic itu siapa? Mestinya pemimpin-pemimpin negara yang ada di dunia. Semuanya punya komitmen. Karena apa? Green economy dan sustainable economy itu ideal. Menjaga alam, menjaga keberlangsungan ekosistem, habitat terjaga untuk generasi yang akan datang. Dunia punya pengaruh politik, dunia punya pengaruh keamanan, pemimpin-pemimpin punya keinginan untuk menguasai teknologi, tidak ada masalah. Tetapi bagaimana komitmen untuk menjaga kelangsungan hidup manusia ini menjadi tanggung jawab bersama. Nilai-nilai maha asasi manusia, perdamaian dunia dan segala macam itu tanggung jawab bersama. Bukan yang punya dunia itu hanya Amerika. Bukan yang punya dunia itu hanya Korea. Tapi semuanya punya tanggung jawab. Dengan demikian, bagaimana nilai-nilai green economy, bagaimana filosofi sustainable economy ini harus didengungkan, harus digaungkan dalam rangka untuk apa? Menjaga kelangsungan hidup manusia di dunia. Dalam konteks ekonomi, implementasi dari green economy maupun sustainable economy dapat dilihat melalui apa? Komitmen dan gerakan real dari pemimpin dunia. Satu, tantangan ekonomi global diakibatkan oleh alam dan manusia. Kalau bencana jelas kita tidak bisa menangani. Tetapi kalau akibat oleh alam yang dirusak oleh tangan-tangan manusia, yang perlu kita kendalikan. Terjadi tsunami, karena itu takdirnya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kita tidak bisa. Tetapi ketika tantangan ekonomi global ini yang diakibatkan oleh alam dan tangan manusia, contohnya perang, contohnya uji coba nuklir, uji coba balistik yang kemudian ditembakkan ke laut, ke Pars, terus ketika masuk ke laut menghancurkan plankton maupun sumber-sumber kehidupan yang ada di laut. Siapa yang bertanggung jawab?
dengan dalih negara maju uji coba senjata, atau pada sisi yang lain industri teknologi untuk persenjataan sangat mahal. Pembelian untuk teknologi persenjataan juga tidak sedikit. Di Indonesia anggaran untuk teknologi itu tidak sedikit. Tetapi ketika digunakan untuk tidak bertanggung jawab, akan menjadikan sesuatu yang tidak baik. Akibatnya sangat fatal. Perlombaan teknologi akan sangat fatal. Implementasi green economy dan sustainable yang kedua adalah perdamaian dunia belum tercipta secara hakiki, baru slogan. Kita masih melihat perang di mana-mana. Afghanistan, Rusia dan Ukraina, Palestina kapan akan berakhir? Ketika pemimpin-pemimpin dunia ingin menciptakan perdamaian secara hakiki, perlu nilai-nilai filosofi dari green economic dan sustainable economic ini kita optimalkan. Yang ketiga, pengaruh antar negara maju yang sangat luas, termasuk dampak dalam ekonomi global. Ada embargo perdagangan misalnya. Anda bisa melihat, rekan-rekan mahasiswa bisa melihat, hampir tidak mungkin Amerika melakukan perdagangan resmi dengan Korea Utara. Kalau perdagangan ini kan pertimbangannya ekonomi, harga terjadi, supply dan demand ada, terjadilah transaksi. Tetapi kalau Amerika dan Korea itu nggak akan dengan dalih pengayaan nuklir, dengan dalih negaranya Korea Utara negara komunis, tidak negara demokratis. Amerika dan China tidak mungkin sampai saat ini menjalin bisnis kerjasama secara bilateral yang resmi. Kalau pasar-pasar bebas kita nggak tahu ya, pasar-pasar gelap. Kenapa? Karena juga tadi pengaruh ini akan mempengaruhi dalam perekonomian global. Itu rekan-rekan mahasiswa semuanya terkait dengan pembahasan kita tantangan ekonomi global. Di sini peran daripada ekonomi green economy maupun sustainable economy sangat besar. Yang menjadi pertanyaan adalah komitmen kepala pemerintahan, komitmen pemimpin-pemimpin negara yang ada di dunia ini seperti apa? Apakah hanya ngomong doang atau menjadi komitmen yang bisa diimplementasikan menjadi langkah-langkah yang nyata bagi pemimpin dunia untuk kelangsungan alam maupun sumber daya yang ada bagi generasi yang akan datang. Itu rekan-rekan mahasiswaku semuanya, pembahasan kita pada pagi hari ini. Seperti biasa untuk akhir pembahasan setiap bab kita berikan evaluasi untuk bahan diskusi ini. 1, 2, 3 soal evaluasi. Silahkan didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Apabila ada kendala, ada hambatan,
bisa berkomunikasi dengan Pak Jailani. Sebelum kami akhiri, kami berikan waktu sekali lagi, monggo kalau ada yang mau ditanyakan, diberikan. Ini berarti kita tinggal 2 kali pertemuan gitu. Pertemuan 14 dan pertemuan 15 baru kita nanti UAS. Monggo, ada enggak? Apabila tidak ada, kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan komitmen rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kami akhiri, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhir kata kami ucapkan